Kasian banget sih tuh orang duduk sendirian di pojokan, gak ada yang nemenin ngobrol, bengong sendiri. Kasian banget sih, udah sekolah tinggi-tinggi, jatuh-jatuhnya sebagai di IRT. Kasian banget sih tadi Eran, istrinya kerja di Sabang, suaminya kerja di Merauke. Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini aku nggak masak dan nggak makan-makan karena kali ini aku sedang pengen sedikit curhat-curhat aja. Nah, jadi beberapa hari yang lalu itu ada seseorang yang tiba-tiba bilang kasihan ke aku dengan alasan dia memiliki standar bahagia versi dia yang aku tidak punya itu. Jadi di mata dia, pokoknya aku tuh kasihan banget gitu loh. Karena standar bahagia yang versinya dia tidak ditemukan di dalam kehidupan aku. Tanpa dia mau peduli bahwa aku juga punya standar bahagia versi aku sendiri. Bahwa aku juga bisa bahagia walaupun tanpa harus pakai standar bahagia versi dia gitu loh. Sebenarnya hal-hal semacam ini itu banyak yang tanpa kita sadari itu banyak kejadian di sekitar kita, di sekeliling kita, di dalam keseharian kita. Kadang seseorang itu suka merasa tahu gitu ya tentang standar bahagia orang lain, padahal sih sebenarnya tidak tahu, hanya merasa tahu. Contohnya nih, Kasian banget sih tuh orang duduk sendirian di pojokan, gak ada yang nemenin ngobrol, bengong sendirian. lah padahal kan mungkin saja tuh orang justru sedang merasa nyaman-nyamannya duduk sendirian di pojokan mencari inspirasi, ya kan? Belum tentu orang yang duduk sendirian di pojokan itu pasti kasihan loh. Orang lain saja yang sok tahu dan menganggap bahwa duduk di pojokan itu pasti kasihan. Dulu ibu aku pernah cerita, jadi pada suatu hari ibu dengan, panggil saja Ibu Mawar. Jadi ceritanya ibu dengan Ibu Mawar ini dia sedang pergi mengunjungi seseorang, anggap aja yang dikunjungi ini namanya Ibu Melati ya. Nah, lalu tiba-tiba tak dinyana tak disangka si Ibu Mawar ini tiba-tiba bisik-bisik ke telinga ibu aku. Katanya gini, Kasiannya si Ibu Melati ini punya anak gadis kok, rumahnya kecil, sempit begini. Gimana nanti kalau dia mau nerima lamaran buat anak gadisnya, apa nggak malu tuh sama calon desanya? Kasian banget ya. Ibu Mawar ini sok tahu banget dan rese sih kalau menurut aku. Pertama, dia bilang kasihan karena rumahnya kecil dan sempit. Padahal kita mana pernah tahu kan kalau di rumah kecil dan sempit itu sebenarnya punya ribuan cinta, jutaan kasih sayang, kehangatan, canda, tawa yang melimpah ruah sampai tumpah-tumpah. Kita nggak pernah tahu kebahagiaan yang ada dalam rumah kecil itu. Justru malah lebih kasihan kalau orang yang punya rumah besar dan luas, tapi dalamnya dingin, kosong, dan minim cinta. Ya nggak sih? Lalu yang kedua, malu sama calon besan. Nah ini lebih lucu lagi sih kalau menurut aku. Kenapa harus malu coba? Kalau dari awal kita udah jujur apa adanya, nggak ada yang ditutup-tutupi dan calon besan sudah mau dan menerima kita apa adanya, menerima kita sebagai keluarganya apa adanya. Jadi kenapa harus malu coba? Ya nggak sih? Jadi si Ibu Mawar ini terlalu berburuk sangka menganggap bahwa Ibu Melati ini tidak bahagia hanya karena rumahnya kecil dan sempit. Padahal hanya karena standar bahagia Ibu Melati beda dengan standar bahagia Ibu Mawar, bukan berarti Ibu Melatinya tidak bahagia kan? Alangkah indahnya jika kita belajar untuk saling memahami, saling memaklumi dan melihat segala sesuatu itu bukan hanya dari sudut pandang kita aja. Cobalah melihat dari sudut pandang lain juga gitu loh, sudut pandang orang lain. Supaya kita tuh nggak terlalu nyinyir gitu loh saat melihat orang lain itu bisa bahagia walaupun
tanpa memakai standar bahagia kita. Ya karena versi bahagia, standar bahagia orang tuh kan beda-beda. Nggak semuanya bisa disamain dengan maunya kita gitu. Duh, kasihan banget sih. Udah sekolah tinggi-tinggi, jatuh-jatuhnya juga jadi IRT. Kenapa jadi IRT itu kasihan coba? Kenapa? Ada yang bisa bantu jelasin? Kasihan banget sih tadi Eran. Istrinya kerja di Sabang, suaminya kerja di Merauke. Hey, padahal mungkin bisa jadi mereka bahagia-bahagia aja loh ngejalaninnya. Yang bikin mereka sedih itu justru komentar orang-orang yang sok tahu, yang selalu bilang kasihan. Hanya karena standar bahagia mereka tidak sama dengan standar bahagia kita, bukan berarti mereka nggak bahagia. Udah itu aja sih. Daripada sok tahu dan sibuk mengasihani, mendingan kita doakan aja yang baik-baik buat mereka, ya nggak? Bahkan saat mendoakan pun kita juga harus paham juga loh, apakah mereka benar-benar bakal merasa bahagia dengan doa-doa kita itu atau sebaliknya. Aku pernah lihat seorang vlogger yang dia hanya hidup berdua saja dengan suaminya, nggak punya anak. Nah, lalu subscribernya nih, netizennya ini, mereka itu seringkali di kolom komentar, mereka tuh mendoakan supaya si vlogger ini cepat dianugerahi anak gitu loh. Itu terjadi di beberapa video gitu ya kalau aku lihat. Jadi banyak banget subscribernya yang mendoakan supaya mereka punya anak gitu. Dan lalu di beberapa video dia itu akhirnya dia memberi klarifikasi di kolom deskripsi bahwa mereka itu nggak ada rencana untuk punya anak. Jadi mereka emang sengaja nggak mau punya anak gitu loh. Dan mereka ya pastinya merasa terganggu ya dengan doa-doa para subscriber itu yang mendoakan biar mereka cepat punya anak, sedangkan mereka sendiri sebenarnya nggak berencana untuk punya anak gitu loh. Dan dia menjelaskan di kolom deskripsinya bahwa mereka tuh nggak pengen punya anak dan mereka meminta kepada para subscribernya untuk berhenti mendoakan mereka untuk segera punya anak gitu. Jadi doa-doa yang baik pun, yang baik menurut kita itu belum tentu diinginkan oleh orang lain. Karena menurut kita bahagia banget ya kalau punya anak. Itu kan menurut kita. Ternyata menurut dia itu dia lebih bahagia menjalani hari-hari hanya berdua aja dengan suaminya gitu loh. Jadi standar bahagianya tuh emang beda. Jadi kita nggak usah sok tahu deh, nggak usah sok tahu. Dia pasti bahagia nih kalau begini. Hah, kok begitu? Kasihan dia pasti nggak bahagia. No, itu tidak seperti itu. Sebaiknya kita berhenti menjudge orang lain gitu ya, menganggap dia bahagia atau dia tidak bahagia hanya karena standar bahagia kita itu tidak kita lihat dalam kehidupan mereka gitu. Karena standar bahagia setiap orang itu beda-beda, versi bahagia setiap orang itu beda-beda. Jadi mari kita jalani hidup dengan tanpa nyinyiran, tanpa dugaan-dugaan kita tentang kebahagiaan orang lain. Kalau kita merasa mungkin prihatin gitu ya dengan kehidupan orang lain, mari doakan yang baik-baik saja tanpa harus menjudge, lu pasti gak bahagia ya. Gak harus begitu. Karena kebahagiaan orang itu tidak sama, tergantung bahagia menurut siapa. Oke, sekian dulu ya curhat aku kali ini. Semoga kalian gak bosen dengerinnya. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Dadah!